Agustus, Hari Merdeka. 25 November, peringatan Hari Guru. Jawablah salam dari saya, semoga yang menjawab sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu Panitia, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan untuk terus berkontribusi kepada negeri ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan umat Islam. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini izinkan saya, Indri Wahyuniati SPD, utusan dari Sekolah Dasar Islam Terpadu Permata Cendekia, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, untuk menyampaikan pidato singkat saya yang berjudul Upaya Tenaga Pendidik dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19. Hadirin yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwa pendidikan adalah kunci utama suksesnya individu, kelompok, agama, bangsa, dan negara. Maka apabila kita ingin negara kita menjadi negara yang maju, maka pendidikan adalah hal yang harus kita perjuangkan. Tentu kita masih ingat ketika kota Nagasaki dan Hiroshima dibom oleh Amerika, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, Jepang lumpuh. Namun apa yang ditanyakan oleh Kaisar Hirohito yang pertama kali? Ya, berapa jumlah guru yang tersisa? Itu yang pertama kali ditanyakan oleh Kaisar. Namun, walaupun pada saat itu para jenderal menegaskan bahwa mereka dapat melindungi dan menyelamatkan Kaisar tanpa bantuan guru, namun Kaisar Hirohito mengatakan tidak, kita telah jatuh karena kita tidak belajar. Bagaimana kita dapat mengajar mereka jika kita tidak mau belajar? Dan sekarang kita lihat Bapak Ibu, Jepang sudah menjadi salah satu negara maju di Asia. Mereka bisa bangkit dari keterpurukan mereka, walaupun dulunya mereka pernah jatuh sejatuh-jatuhnya. Karena mereka menyadari bahwa pendidikan adalah ujung tombak majunya sebuah negara. Hadirin yang berbahagia, sama-sama kita ketahui bahwa dunia pendidikan kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Sejak kemunculan sebuah virus yang menjangkit hampir di seluruh negara di belahan dunia, yaitu virus corona atau yang kita kenal sebagai COVID-19 yang muncul pada tahun 2019, dan di Indonesia sendiri virus ini mulai masuk di awal tahun 2020. Sejak munculnya virus ini dan seiring bertambahnya jumlah penduduk Indonesia yang terjangkiti, maka sebagai salah satu upaya untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona ini, pemerintah membuat satu kebijakan untuk social distancing atau jaga jarak. Sehingga dalam proses pembelajaran pun kita tidak dapat bertemu secara langsung dengan peserta didik kita, atau yang kita kenal dengan istilah belajar secara daring. Belajar secara daring tidaklah mudah. Bagi guru dan bagi peserta didik, ini adalah tantangan baru, di mana guru tidak dapat menyampaikan materi pembelajaran secara langsung dan murid pun tidak dapat menerima materi secara langsung. Banyak problematika yang terjadi ketika daring ini dilaksanakan, khususnya di tingkat sekolah dasar, di mana anak-anak belum mampu untuk melaksanakan daring ini secara mandiri, sementara tidak semua orang tua bisa mendampingi anak mereka belajar dari rumah karena mereka juga harus tetap bekerja. Maka adapun upaya yang dapat kita lakukan sebagai seorang tenaga pendidik untuk meningkatkan kualitas dan mutu pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini adalah: yang pertama, bangun komunikasi yang baik dengan orang tua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita sepakat bahwa pendidikan yang baik adalah kolaborasi antara guru dan orang tua. Dalam masa pandemi seperti ini, komunikasi dengan orang tua adalah hal yang sangat dianjurkan,
terutama kepada peserta didik yang mungkin saat ini masih berada di tingkat sekolah dasar, di mana mereka belum mampu untuk melaksanakan sekolah online atau daring secara mandiri. Mereka butuh pengawasan dan arahan dari orang tua mereka. Dan dari orang tualah kita dapat mengetahui bagaimana perkembangan peserta didik kita. Bangun terus komunikasi dengan orang tua agar tidak ada lagi orang tua yang apatis terhadap pendidikan anaknya walaupun sekolah dilaksanakan secara daring. Yang kedua adalah memberikan ruang kebebasan kepada peserta didik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, masa belajar daring ini bukan hanya tantangan baru bagi seorang guru, namun juga tantangan baru bagi peserta didik, di mana mereka harus menerima dan memahami suatu materi tanpa harus bertemu dengan gurunya secara langsung. Tentu ini tidak mudah bagi mereka, maka kita sebagai seorang guru berilah pemahaman dan pengertian kepada mereka. Berikan mereka ruang kebebasan untuk terus bertanya, berdiskusi kepada kita kapan saja, baik itu siang, sore, ataupun malam. Dan yang ketiga adalah memberikan apresiasi positif kepada peserta didik. Komunikasi kita kepada peserta didik kita dominan dilakukan secara virtual. Pengumpulan tugas pun dilakukan secara online, baik melalui Google Form ataupun Google Classroom dan WhatsApp. Maka ketika peserta didik kita memberikan tugas, berikan apresiasi yang baik kepada mereka dan respon positif, karena hal ini dapat membangkitkan semangat belajar mereka dan juga membangun kedekatan emosional kita terhadap mereka. Demikian pidato singkat dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat para pahlawan pendidikan, tetap berikan pelayanan pembelajaran terbaik kepada peserta didik kita. Ambil pisau belah ketupat, sayur lodeh boleh dicampurkan. Kalau ada ilmu yang didapat, bolehlah sama-sama kita amalkan. Saya Indri Wahyunati, mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.